Halo semuanya, dengan saya lagi Iman Zanatul Hairi. Kali ini kita akan membahas materi sejarah kelas 11 untuk fase F. Materi kita berkaitan dengan kolonialisme. Sebelum kita bicara tentang kolonialisme, kita harus tahu latar belakangnya. Di dunia ini sebelum kedatangan bangsa barat sudah ada perdagangan dunia. Kita menyebutnya sebagai jalur sutra, jalur nusantara, atau jalur rempah. Nah, pada jalur sutra itu terbentang dari timur ke barat, dari Cina, Shanghai, Xi'an, Samarkand, Damaskus, Persia hingga Konstantinopel. Sedangkan pada jalur rempah yang melewati laut itu dari Cina, Fuzhou, Maluku, Banten, Malaka, Malabar, Persia, Yaman, dan seterusnya, yang mengantarkan rempah-rempah tersebut hingga sampai ke tempatnya. Oke, bagaimana kemudian bangsa barat hingga akhirnya datang ke dunia timur? Yang pertama adalah akibat jatuhnya Konstantinopel sebagai pintu masuk perdagangan bangsa barat yang jatuh ke tangan Turki. Kemudian bangsa barat juga memiliki spirit internal di dalam diri mereka, yaitu mereka menginginkan kekayaan gold, mereka menginginkan juga kekayaan ataupun kekuasaan, glory, dan juga gospel, menyebarkan agama. Nah, inilah yang disebut dengan Age of Exploration atau abad penjelajahan, di mana bangsa barat mulai menjelajahi dunia dan memetakan dunia. Oke, dua negara barat yang sangat terkenal adalah Spanyol dan juga Portugis. Sampai-sampai ketika kedua negara ini berhasil menguasai dunia, mereka bisa membagi kedua dunia. Nah, saking sering berseterunya mereka akhirnya terikat oleh perjanjian disebut dengan Tordesillas dan juga Zagarosa, sehingga kemudian dunia seolah-olah terbelah dua, hanya milik mereka berdua saja. Ya, ketika Portugis pertama kali datang ke Indonesia memang tidak langsung diterima ya. Di Aceh Portugis mendapatkan perlawanan, di Ternate juga mendapatkan perlawanan, termasuk juga perlawanan dari Kesultanan Demak. Oke, namun kolonialisme jenis lama seperti ini sudah tidak berlaku. Muncullah negara-negara kolonial jenis baru dan modern, yaitu Inggris, Prancis, dan juga Belanda. Oke, nah untuk Indonesia kita pernah dijajah oleh Belanda, negara yang sangat kecil namun memiliki perusahaan multinasional yang sangat besar yang disebut dengan Vereniging Oost-Indies Company, yaitu VOC, yang didirikan pada tahun 1602 ya, yang dimana perusahaan multinasional ini kemudian sangat besar dan mengeruk kekayaan kita. Perusahaan ini juga akhirnya bangkrut karena korupsi dan lain seterusnya. Oke, karena Belanda ini juga adalah jajahan Prancis pada saat itu, oleh karena itu kemudian kita sebagai negeri jajahan diserahkan kepada Prancis dan gubernur jenderalnya adalah Hernan William Daendels. Namun kemudian Prancis juga kalah perang dengan Inggris, sehingga Inggris mengirimkan utusannya menjadi gubernur jenderal di Indonesia, yaitu Thomas Stamford Raffles, yang mungkin kita pernah dengar namanya untuk sebuah tumbuh-tumbuhan, yaitu kita sebut dengan bunga bangkai. Nah, kemudian kekuasaan diserahkan kembali kepada pemerintah kolonial Belanda, yang akhirnya kolonialisme dimulai kembali. Namun sebagai informasi, apa sih hebatnya VOC? Ada yang mengatakan jika dibandingkan ataupun digabungkan semua perusahaan multinasional hari ini seperti Apple, Facebook, Microsoft, dan lain sebagainya, tidak akan sekaya VOC. Karena sebenarnya VOC ini memiliki hak yang sangat istimewa yang mungkin sampai hari tidak ada yang bisa menyainginya. Yang pertama adalah monopoli hak dagang. Kita menyebutnya sebagai hak oktroy. Yang pertama adalah monopoli hak dagang, mencetak, menerbitkan uang, memiliki wakil pemerintahan, mengadakan perjanjian, punya pemerintahan sendiri, bisa perang dengan negara lain, memiliki kehakiman, memiliki angkatan perang, dan memungut pajak. Oke, selain itu kemudian setelah VOC bangkrut, dijajah oleh Prancis dan juga Inggris dan kembali ke pemerintah kolonial, salah satu gubernur jenderal yang sangat terkenal pada masa itu adalah Johannes van der Bos. Johannes van der Bos ini memiliki ide bagaimana kalau pemerintah Belanda, kerajaan Belanda ini mulai menerapkan gaya penjajahan baru, yaitu dengan tanam paksa atau kulturstelsel, mengingat bahwa harga rempah-rempah sudah tidak mahal lagi dan digantikan oleh tanaman komoditas baru yang saat itu baru disukai seperti kopi, gula, dan teh. Pada praktiknya tanam paksa ini justru hanya merugikan masyarakat. Kenapa? Dari kebijakan kulturstelsel, petani justru malah menanam melebihi ketentuan. Yang kedua, ketika ada
kelebihan penjualan ini dimanfaatkan oleh pegawai kolonial sebagai bonus bagi mereka atau pegawai kolonial. Dan kalau kita bicara pegawai kolonial, tidak terlepas apakah dia orang Indonesia ataupun orang Belanda, mereka sama-sama mengeruk keuntungan dari rakyat kita. Oke, itu saja dari saya, cukup sekian.